Banyak sektor tumbang, tapi saya memilih tetap melangkah. Saya merasa bertanggung jawab. Untuk itu saya tetap berkarya, menciptakan sesuatu yang berbeda agar karyawan saya tetap hidup di tengah pandemi ini. Tidak hanya untuk mereka, namun juga untuk kota ini. Dia adalah Ermiwati, yang lebih dikenal dengan nama Emy Arlin. Seorang fashion designer dari Kota Padang, Sumatera Barat. Seorang istri dari founder dan senior trainer hebat asal Sumatera Barat, Arlin Teguh. Dan ibu dari seorang gadis kecil yang bernama Intan Safira Larashati. Uni Emy, begitu panggilannya. Memulai karirnya di dunia fashion designer sejak tahun 2003 dan mulai serius berkecimpung di dunia fashion pada tahun 2005. Karya-karyanya telah memenangkan sejumlah penghargaan dan telah diperagakan dalam berbagai show di tanah air. Kegigihannya dalam meniti karir menghantarkannya pada posisi saat ini, dengan nama yang besar dan dikenal di masyarakat. Meski demikian, Uni Emy tetap memiliki jiwa empati yang tinggi. Prinsipnya bersama sang suami, usaha yang dijalankannya saat ini memiliki tanggung jawab sosial di masyarakat, sehingga kehadiran usaha ini bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. COVID yang melanda, nah saya sebagai desainer punya tanggung jawab untuk memberdayakan banyak pengrajin. Karyawan-karyawan saya perlu makan, mereka perlu biaya untuk sehari-hari. Nah, disitulah semangat saya untuk berkarya, menciptakan sesuatu yang berbeda. Nah, sekarang saya menciptakan ada batik Kajang Padati, ada Masjid Raya, ide-ide seperti itu saya munculkan di tengah COVID-19 ini. Nah, agar mereka bisa makan dan hidup di tengah COVID ini, maka saya punya tanggung jawab lah untuk itu, gitu kan. Tahun ini hampir 2 tahun pandemi COVID-19 melanda. Di tengah kondisi pandemi yang bermula pada Maret 2020 lalu, masyarakat dan aparat pemerintah dalam kondisi sulit memenuhi kebutuhan untuk antisipasi wabah COVID-19. Beberapa instansi dan dinas kesehatan kota maupun provinsi memberikan tawaran kerjasama untuk memproduksi APD bagi tim medis menangani COVID-19 kepada Emy Arlin. Tanpa ragu, Uni Emy beserta manajemen menerima tawaran tersebut. Ribuan APD telah diproduksi yang didistribusikan kepada para tenaga yang bekerja di garda terdepan penanganan COVID-19. Ada 2 jenis gaun hazmat yang diproduksi. Kualitas biasa untuk 1 kali pakai dan gaun hazmat yang bisa dicuci untuk digunakan kembali. Tercatat hingga November 2020 lalu, sudah 16.200 buah APD yang diproduksi di rumah jahit dan butik Emy Arlin di Asratek, Padang, Sumatera Barat. Di antaranya 15.000 hazmat biasa dan 1.200 gaun hazmat untuk Provinsi Sumatera Barat. Kepercayaan untuk memproduksi APD tidak hanya dari Sumatera Barat, namun juga sejumlah provinsi tetangga. Selain APD, Emy Arlin juga memproduksi masker yang sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk digunakan di tengah pandemi COVID-19. APD dan masker yang diproduksi selalu mengedepankan kualitas jahitan yang setara dengan produksi butik. Dari sisi kerapian jahitan, pola, dan proses finishing. Selain permintaan manajemen, Emy Arlin juga melakukan misi kemanusiaan dengan membagikan APD secara gratis. Total APD yang telah diberikan secara cuma-cuma atau gratis tersebut mencapai 6.000 pieces. Kualitas yang terbaik selalu diberikan di setiap karyanya, termasuk dalam membuat APD untuk para tenaga kesehatan maupun satuan tugas penanganan COVID-19. Diakui Emy Arlin, kehidupan yang ia jalani sekarang sebagai perancang busana tidak terlepas dari pengalaman dan ilmu kehidupan yang dilalui sebelumnya. Baginya,
Tidak ada yang tidak mungkin selama kita berupaya. Meski saat ini Emi Arlin tidak menjahit APD lagi, ia tetap berkarya. Kesehariannya menjalani karir saat ini ditemani 20 orang anak jahit yang dibagi pada 3 bagian: menjahit, memasang payet, dan finishing. Selain mengawasi kerja dari anak jahitnya, Emi Arlin juga memberikan arahan kepada anak jahit di butik sederhana ini. Ketelitian dan disiplin menjadi hal utama baginya dalam menghasilkan karya-karya busana. Begitupun yang ditanamkan kepada anggotanya. Kerapian jahitan, pola, cutting menjadi fokus utama yang selalu diperhatikan setiap harinya. Hal yang sama juga diterapkan pada bagian detail lain seperti memasang manik-manik atau payet. Butuh keuletan, kehati-hatian, dan kesabaran yang ekstra dalam mengerjakan bagian tersebut. Dalam kesehariannya, Emi Arlin mengisi waktu luang dengan membaca. Baginya membaca adalah ruang yang tidak pernah kosong, selalu memberikan isi dari setiap waktu senggang yang dijalani. Selain itu, Emi Arlin juga rutin untuk memperhatikan kembali baju-baju yang telah selesai diproduksi. Di samping sebagai evaluasi, hal ini juga memberikan inovasi baru dalam mengembangkan kreativitas dan menghasilkan karya-karya desain baju yang lebih baik ke depan. Tahun ini, Emi Arlin kembali menelurkan karya untuk kota tercinta, yaitu motif rumah adat Kajang Padati, ciri khas Kota Padang, dan motif Masjid Raya Sumatera Barat. Dua motif ini diaplikasikan pada lembaran kain batik tulis dan juga tenunan benang emas yang menjadi andalannya. Tidak hanya menjadi tambahan koleksi karya-karya Emi Arlin, motif rumah adat Kajang Padati ini membawa misi tersendiri. Setelah di-launching oleh Wali Kota Padang dan didaftarkan pada Haki, motif rumah gadang Kajang Padati ini akan menjadi identitas motif khas dari Kota Padang. Karena hingga kini belum ada motif khusus dari daerah ini untuk menjadi sarana promosi dan sosialisasi dalam tren fashion. Lihat saja motif dan warna batik tulis dengan motif rumah adat Kajang Padati ini. Menggunakan teknik pembuatan layaknya batik tanah liat, dengan mengedepankan warna-warna alami, membuat kain ini menjadi lebih terlihat elegan dan mewah. Motif Kajang Padati ini juga diaplikasikan dalam tenunan sulaman emas yang menambah kekayaan ukiran di ranah Minang. Ya, untuk motif Masjid Raya merupakan motif untuk memperkaya khazanah saja ya di motif Sumatera Barat ya. Selama ini kan kita seringkali melihat motif-motif Sumatera Barat itu motif-motif yang sifatnya tradisi. Ya, misalnya rumah gonjong atau kaluak paku, dan itu adalah motif-motif tradisi. Khusus untuk motif Masjid Raya, itu adalah motif yang kita ingin jadi tampilan ikon-ikonnya Sumatera Barat yang lebih modern gitu ya. Sehingga memang kita memadukan nih, ada hal-hal yang sifatnya tradisi, ada hal-hal yang sifatnya modern, tetapi kesemuanya merupakan ikon dari Sumatera Barat atau Kota Padang. Sisi lain dari seorang Emi Arlin adalah sebagai pengajar. Ilmu yang dimiliki tidak akan menjadi konsumsinya sendiri. Ia membaginya kepada orang lain. Prinsipnya, tidak semua orang hebat mendapat kesempatan untuk bisa berbagi ilmu kepada orang banyak. Bertemu orang baru dengan suasana dan tantangan yang pastinya berbeda. Jarak bukanlah halangan. Akan kami tempuh dengan semangat penuh tulus dan ikhlas demi bisa berbagi ilmu kepada mereka yang ingin bisa merancang dan membuat busana. Meski tidak rutin, di masa pandemi ini Emi Arlin pernah menjadi narasumber di Balai Diklat Industri Kota Padang. Momen pertama kalinya ia memberikan pelatihan di Kementerian Perindustrian Kota Padang.
setelah sebelumnya aktif memberikan pelatihan di Diklat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Manusia. BDI Kota Padang adalah suatu wadah yang memberikan pelatihan dalam bidang fashion dan bordir. Di sini ia mengajarkan teknik dasar menjahit kepada pemula untuk bisa mengolah kain menjadi pakaian jadi. Standar yang digunakan dalam materi ini sama dengan pakaian yang diproduksi di butik, mulai dari teknik, pola, mengukur, dan kerapian jahitan pada pakaian. Jumlah siswa yang diajarnya pada kesempatan kali ini sebanyak 70 orang. Di antaranya, 55 orang berasal dari Provinsi Jambi dan 15 orang lainnya berasal dari Kota Padang. Jumlah ini menjadi jumlah terbanyak selama ia menjadi mentor ataupun narasumber sepanjang karir yang ia jalani. Di samping itu, di antara siswanya ada 2 orang tunarungu. Tentunya ini akan menjadi tantangan sendiri baginya sebagai seorang fashion designer. Dalam berbagi ilmu ini, Emy Arlin mengaku hasil kerja anak didiknya pada umumnya memuaskan dan di luar dugaan. Jahitannya cukup rapi dalam kalangan pemula. Ini merupakan modal dasar bagi mereka untuk bisa menghasilkan pakaian yang layak untuk dipasarkan. Ia berharap dengan ilmu yang ia berikan bisa membantu mereka dalam mendirikan usaha busana atau menjadi karyawan produksi busana terkenal di daerah mereka masing-masing nantinya. Tentunya mereka diharapkan dapat terus mengembangkan ilmu yang didapat serta menambah ilmu-ilmu pendukung lainnya demi menunjang mereka dalam mendidik kader sebagai pembuat busana. Prinsipnya, ilmu akan berbuah dan berkembang ketika kita mampu berbagi terhadap sesama. Alasan dan prinsip inilah yang membuat ia tak pernah enggan untuk berbagi ilmu kepada siapa saja yang membutuhkan. Bahkan, tak pernah terbesit dari hatinya takut tersaingi oleh mereka yang telah diajarinya. Kekaguman tak hanya datang dari generasi muda yang siap terjun ke dunia fashion dan seni. Jauh sebelumnya, mereka yang pernah belajar punya penilaian sendiri terhadap Emy Arlin yang tidak pernah membeda-bedakan usia untuk bisa belajar menjahit dan mendesain baju. Kegiatan produksi serta butik dengan satu posisi yang sama dengan tempat tinggal membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Pekerjaannya sebagai seorang desainer tidak mengurangi waktu dan mengganggu aktivitasnya sebagai seorang istri dan ibu. Dukungan dan peran keluarga menjadi kebutuhan tersendirinya, terutama peran dan dorongan dari sang suami Arlin Teguh. Karirnya sebagai motivator handal menjadikannya sebagai lakon utama yang memotivasinya sejak ia menikah. Tentunya selain dukungan finansial, dukungan moral dalam bentuk motivasi dan bimbingan selalu berhasil memenangkan rasa menyerah dalam setiap masalah yang dihadapi. Tentunya, selain dukungan finansial, dukungan moral dalam bentuk motivasi dan bimbingan selalu berhasil memenangkan rasa menyerah dalam setiap masalah yang dihadapinya. Begitupun dengan keputusannya memilih karir sebagai seorang perancang dan pembuat busana. Meski sebetulnya ia berlatar belakang sarjana di Universitas Negeri Padang. Ada banyak orang dan organisasi yang ikut berperan dalam perjalanan karirnya, mengenalkan baju-baju karyanya hingga nasional dan mancanegara. Tahun 2020 lalu, seharusnya Emy Arlin sudah melakukan show ke Turki. Namun karena pandemi COVID-19 yang masih melanda hingga kini, membuat rencananya tersebut harus kembali tertunda. Meski demikian, semangatnya untuk berkarya akan selalu hidup. Meski impiannya masih tertunda, Emy Arlin akan fokus meniti karirnya dan membuka lagi peluang usaha yang lebih luas, sembari berbagi ilmu yang dimiliki untuk orang banyak.